Selamat pagi anak-anak hebat. Jumpa lagi dengan Bunda Novi. Masih semangat belajar dari rumah? Harus ya. Meskipun belajar dari rumah, pastinya kita harus tetap belajar dengan asik dan menyenangkan. Apa saja sih materi yang akan kita pelajari hari ini? Yuk kita simak sama-sama. Kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengambil hikmah dari cerita hidup Thomas Alva Edison, sang penemu lampu pijar. Yang kedua, merefleksi sikap diri dalam melaksanakan hak dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, mendiskusikan pengaruh perkembangan teknologi bagi kehidupan masyarakat. Yang keempat, menyanyikan solmisasi lagu Apuse dengan interval nada yang benar. Dan yang terakhir, menemukan informasi dari teks Roda Pengubah Wajah Dunia. Yuk kita masuk ke materi yang pertama. Namaku adalah Thomas Alva Edison. Mungkin banyak yang sudah tahu denganku. Dan yang kalian tahu adalah aku si penemu bola lampu listrik. Bola lampu adalah penemuan yang paling berharga menurutku. Karena dengan bola lampu, aku bisa menerangi seluruh dunia. Tapi dulunya semasa kecil, aku terlahir bukan sebagai anak yang pandai. Aku lahir pada tanggal 18 Februari 1847 di Ohio, Amerika Serikat. Aku lahir dengan kemampuan biasa-biasa saja, tidak memiliki kecerdasan khusus seperti anak-anak yang lainnya. Saat di sekolah dasar, aku selalu mendapatkan nilai-nilai yang buruk dan mengecewakan. Kata orang-orang, aku sangatlah bodoh karena tidak mampu mengikuti pendidikan yang diajarkan oleh guruku. Entah saking bodohnya aku, para guru tidak lagi menerimaku di sekolah. Mereka tidak mau lagi mengajariku dan memilih angkat tangan dalam usaha mendidik anak sepertiku. Suatu hari, salah satu guru memanggilku di kantornya dan memberiku sepucuk surat. Jangan buka surat ini dalam perjalanan pulang, Thomas. Berikan pada ibumu. Tentu saja aku sangat gembira menerimanya. Aku tidak tahu apa yang ada di dalam surat itu. Aku akan memberikannya pada ibu. Mungkin dia akan senang. Sesampai di rumah, aku langsung menemui ibu dan memberikan surat itu padanya. Membaca surat itu, ibu menangis. Sambil berurai air mata, dia membaca surat itu. Putra Anda seorang jenius. Sekolah ini terlalu kecil untuk menampungnya. Dia tidak mempunyai guru yang tepat untuk mendidiknya. Anda bisa mendidik Thomas di rumah, karena Anda adalah orang yang tepat untuk mendidiknya. Lalu, ibu berkata padaku, "Kau anak yang jenius, nak. Sekolah belum cukup baik untuk mendidik anak yang hebat sepertimu. Mulai saat ini, ibu yang akan mendidik kamu." Ibu kemudian menarikku ke dalam rumah dan meninggalkan sekolah. Selanjutnya, aku menjalani pendidikan di rumah. Ibuku sendiri gurunya. Berkat belajar di rumah, aku bisa belajar bebas tanpa memikirkan nilai-nilai yang ada di sekolah. Di sini, aku suka membaca buku-buku ilmiah. Dari dulu, aku adalah seorang yang sangat ingin tahu tentang apapun. Keingintahuanku yang besar membuatku suka melakukan eksperimen-eksperimen. Aku sering membedah hewan-hewan kecil di sekitarku, hanya untuk memuaskan rasa ingin tahuku. Saat usiaku 12 tahun, aku sudah memiliki laboratorium kimia kecil di ruang bawah tanah rumahku. Setahun setelah aku mendirikan laboratoriumku, aku berhasil membuat telegraf sendiri. Meskipun bentuknya primitif, tetapi masih bisa berfungsi. Nah, dari sinilah titik awalku menjadi seorang penemu. Aku rasa melakukan percobaan dan penelitian membutuhkan uang yang banyak. Waktu itu, aku bekerja sampingan sebagai penjual koran dan permen.
Aku juga meminta izin pihak perusahaan kereta api tempat biasa aku berjualan, agar supaya bisa kugunakan untuk membuat lab kecil di salah satu gerbong kereta. Disinilah aku melakukan percobaan serta tempatku membaca buku. Pada saat itu, terjadi perang saudara di Amerika Serikat. Sebagai penjual koran, aku pun tak menyanyiakan kesempatan ini. Di mana ada peluang, di situ ada uang. Aku membeli sebuah alat cetak tua seharga $12. Lalu, aku sendirilah yang menulis dan juga mencetak berita tentang perang saudara itu di koranku sendiri. Ku beri nama Weekly Herald. Tahun 1868, aku menemukan sistem intercom elektrik. Lalu, aku menjual penemuanku itu ke sebuah perusahaan dan mendapat $40.000. Lalu, dari uang inilah aku gunakan untuk membuka laboratorium di Menlo Park, New Jersey. Nah, di laboratorium inilah aku membuat sebuah penemuan yang kemudian mengubah pola hidup orang-orang besar di dunia. Museum ini tidak terlalu besar. Balon-balon lampu yang pecah-pecah terlihat hangus. Ada juga tulisan-tulisan tangan yang penuh dengan coretan, pembetulan rumus-rumus yang salah. Dan di sana juga ada chronograph temuan pertamaku. Aku sudah mencurahkan seluruh tenaga, waktu dan pikiran untuk membuat bola lampu pijar. Aku sudah menghabiskan $40.000 dalam kurun waktu 2 tahun. Itu semua kuhabiskan hanya untuk membuat percobaan bola lampu pijar. Kendala yang paling sulit pada saat uji coba adalah lampu yang berpijar akan menyebabkan balon itu terbakar. Nah, aku berusaha untuk menemukan bahan yang bisa berpijar ketika dialiri arus listrik, tetapi tidak terbakar. Bayangkan saja, ada sekitar 6.000 bahan yang sudah aku uji cobakan. Aku mengalami tidak kurang lebih dari 90.000 kali kegagalan. Tetapi aku ingat kata pepatah, usaha dan kerja keras yang engkau lakukan dengan sungguh tidak akan kembali dengan sia-sia. Tepat pada tanggal 21 Oktober 1879, lahirlah lampu pijar listrik pertama yang bertahan untuk terus menyala selama 40 jam. Sebenarnya masih banyak penemuan-penemuanku, Thomas Alva Edison, sehingga orang-orang di dunia menyebutku bapak dari penemu. Sejak saat itu, dunia tidak lagi gelap gulita pada saat malam hari. Suatu hari, saat di rumah, aku melihat-lihat barang-barang lama keluarga. Di sana, aku melihat surat kertas terlipat di laji meja. Aku membuka kertas itu. Tertulis, "Putra Anda anak yang bodoh. Kami tidak mengizinkan anak Anda bersekolah lagi." Aku terdiam. Aku sadar. Inilah surat yang dulu aku dapat dari sekolah untuk ibuku. Sampai saat ini, aku baru tahu isi dari surat itu sebenarnya. Ternyata aku sangat bodoh sehingga dikeluarkan dari sekolah. Surat ini membuatku menangis berjam-jam. Aku pun menulis di buku harianku, "Saya, Thomas Alva Edison, adalah seorang anak yang bodoh, yang karena seorang ibu yang luar biasa, mampu menjadi seorang yang jenius pada abad kehidupannya." Lampu belajar hadiah dari ayah. Setiap malam hari, pukul 7 sampai 8 malam, Siti dan adiknya selalu belajar. Mereka belajar dengan menggunakan lampu belajar. Lampu belajar itu adalah hadiah dari ayah 6 bulan yang lalu. Ayah memberikan lampu belajar kepada Siti dan adiknya supaya mereka giat belajar. Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya.
Ia mematikan ketika sudah selesai digunakan. Ia juga membersihkannya jika kotor. Sampai saat ini, lampu belajar Siti masih dapat digunakan dengan baik. Siti terlihat nyaman saat belajar, berbeda dengan adik yang selalu mengeluh ketika belajar. Lampu belajarnya rusak. Lampu belajarnya rusak karena sering tidak dimatikan. Terlihat juga banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Ayah berpesan kepada Siti dan adiknya untuk merawat barang-barang mereka. Barang-barang yang dirawat dengan baik tidak mudah rusak. Hal ini membuat barang tersebut dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Setelah kalian membaca teks tadi, yuk kita diskusikan bersama tentang cara melaksanakan hak dengan penuh tanggung jawab. Berdasarkan bacaan tersebut, menurut kalian, apakah hak yang didapatkan Siti dan adiknya? Kira-kira apa? Ya betul, Siti dan adiknya mendapatkan hadiah lampu belajar dari ayahnya. Kemudian, apakah mereka berdua sudah melaksanakan haknya dengan penuh tanggung jawab? Siti merawat lampunya dengan penuh tanggung jawab, sedangkan adik Siti tidak menggunakan lampu tersebut dengan penuh tanggung jawab, sehingga lampunya menjadi rusak. Selanjutnya, kegiatan kalian mengamati benda-benda yang menjadi hakmu. Kemudian, jelaskan caramu menggunakan, merawat, dan manfaat benda tersebut jika kamu menggunakannya dengan penuh tanggung jawab. Sajikan hasilnya dalam tabel berikut. Terang yang membawa kemudahan. Kehidupan masyarakat dunia berubah dengan ditemukannya bola lampu pijar. Dahulu, sebagian besar kegiatan terpaksa berhenti setelah matahari terbenam. Penerangan di malam hari memang mungkin dilakukan dengan cahaya api atau sejenis lampu tempel berbahan bakar minyak. Namun demikian, jenis penerangan ini tidak praktis dalam penggunaannya. Penemuan bola lampu pijar memberikan kemudahan bagi masyarakat dunia untuk memperluas cakupan kegiatannya. Dulu, minimnya penerangan di jalan membuat kegiatan harus berakhir demi kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Kini, di kota-kota besar khususnya, kegiatan di jalan raya terus berlangsung sepanjang hari. Pengiriman barang ke berbagai kota dapat dilakukan sepanjang hari. Toko-toko buka hingga larut malam, sehingga para pekerja masih dapat berbelanja aneka kebutuhan setelah pulang bekerja. Anak-anak dimungkinkan dapat belajar dan mengerjakan tugas dengan maksimal di malam hari. Tak ada alasan bahwa gelap menghalangi keinginan membaca buku sebelum beristirahat demi menambah wawasan. Ketika berbagai kemudahan telah tersedia di depan mata, tidak ada alasan bagi manusia untuk menunda penyelesaian pekerjaannya. Tak ada alasan lagi bagi manusia untuk berhenti mengembangkan diri. Sekarang, amati lingkungan sekitarmu. Temukan sebanyak mungkin pengaruh atau pemanfaatan bola lampu bagi kehidupan masyarakat di tempat tinggalmu. Sajikan dalam tabel berikut ya. Selain ditemukannya bola lampu, banyak sekali penemuan-penemuan yang berpengaruh bagi kehidupan masyarakat. Dulu, orang menyetrika menggunakan setrika arang. Saat ini, kita sudah bisa memanfaatkan setrika listrik, sehingga merapikan pakaian menjadi lebih mudah dan cepat. Orang zaman dulu menggunakan kipas bambu jika udara panas. Sekarang, kita bisa dengan mudah menyalakan kipas angin atau AC. Dulu, ibu-ibu memasak menggunakan kompor sumbu. Sekarang sudah ditemukan kompor gas, sehingga memasak menjadi lebih cepat.
Sebelum ditemukannya handphone, masyarakat mengirimkan surat untuk memberikan informasi kepada orang lain, sehingga ditemukannya handphone menjadikan solusi komunikasi agar lebih cepat dan mudah. Zaman dulu, masyarakat menggunakan pedati, tilman, becak, perahu dayung sebagai sarana transportasi. Dengan berkembangnya alat transportasi, kita bisa sampai ke suatu tempat dengan cepat. Dengan ditemukannya teknologi, banyak membawa perkembangan bagi kehidupan masyarakat. Perkembangan tersebut membawa ke arah modernisasi. Penemuan-penemuan tersebut memudahkan pekerjaan manusia. Salah satu penemuan lainnya adalah ditemukannya roda. Bacalah teks yang berjudul Roda Pengubah Wajah Dunia dengan mempause video atau membaca di buku dinas tema 3 halaman 53. Setelah tadi kita belajar tentang penemuan-penemuan yang mengubah dunia, melaksanakan hak dengan penuh tanggung jawab, dan teks eksplanasi. Sekarang kita akan belajar menyanyikan solmisasi lagu Apuse dengan nada yang tepat. Kesimpulan untuk belajar hari ini, penemuan-penemuan yang ditemukan oleh para tokoh memberikan pengaruh yang besar bagi kehidupan manusia. Kita berhak untuk menikmati hasil penemuan-penemuan tersebut dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Selesai sudah kegiatan pembelajaran hari ini. Pesan Bunda, dalam pembelajaran jarak jauh dari rumah, tetap jaga kesehatan, tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada, dan pastinya tetap semangat dan jangan malas belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.